Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai enzim bromelin dan streptokinase. Kelompok kami itu ada Anzalna, ada Maida, Mary, Rifka, dan Nuril. Untuk materi yang pertama mengenai enzim bromelin akan disampaikan oleh Mary. Definisi enzim bromelin. Enzim bromelin adalah enzim yang diekstrak dari buah nanas, Ananas comossus. Bromelin diisolasi dari buah nanas dengan menghancurkan daging buah untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim bromelin. Bromelin tergolong kelompok enzim protease sulfhidril yang mampu menguraikan struktur molekul protein menjadi asam-asam amino. Enzim ini menguraikan protein dengan jalan memutuskan ikatan peptid dan menghasilkan protein yang lebih sederhana. Susunan enzim bromelin termasuk golongan glikoprotein, yaitu protein yang mengandung satu bagian poligosakarida pada tiap molekul, yang terikat secara kovalen dengan rantai polipeptida enzim tersebut. Bromelin merupakan enzim yang bersifat hidrolase, yaitu enzim yang bekerja dengan adanya air. Bromelin merupakan salah satu jenis enzim protease sulfhidril yang mampu menghidrolisis ikatan peptida pada protein atau polipeptida menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu enzim amino. Bromelin ini berbentuk serbuk amori dengan warna putih bening sampai ke kuning-kuningan, berbau khas, larut sebagian dalam aseton, ether, dan CHCl3 stabil pada pH 3,0 sampai 5,5. Suhu optimum enzim bromelin adalah 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Enzim ini terdapat pada tangkai nanas, kulit, daun, buah, maupun batang nanas yang selama ini kurang dimanfaatkan. Bromelin adalah enzim yang sering digunakan sebagai bahan campuran di dalam suplemen. Zat ini diyakini mampu meredakan gejala akibat peradangan, termasuk artritis. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan bromelin pada kondisi tersebut. Bromelin merupakan enzim yang terdapat di dalam buah nanas. Bromelin dipercaya bekerja dengan cara memproduksi zat yang dapat mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan. Manfaat enzim bromelin. Senyawa yang satu ini diketahui bermanfaat untuk meringankan berbagai penyakit, seperti bronkitis, sinusitis, osteoartritis, diare. Enzim bromelin juga diketahui memiliki fungsi untuk mengurangi rasa sakit pasca operasi dan penyakit jantung koroner. Penemuan terbaru menunjukkan bahwa bromelin juga memiliki efek anti kanker. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa enzim dapat menjadi salah satu kandidat menjanjikan untuk pengembangan strategi terapi anti kanker di masa depan. Berikut untuk beberapa manfaat dari enzim bromelin untuk beberapa penyakit tertentu. 1. Untuk penyakit kardiovaskular. 2. Untuk penyakit radang sendi. 3. Untuk perawatan luka bakar. 4. Untuk menurunkan risiko kanker. 5. Untuk mengatasi infeksi bakteri. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anzalna Firza. Kegunaan bromelin. Bromelin dapat digunakan untuk mengatasi kondisi berikut, meskipun beberapa kegunaannya ini masih perlu pembuktian lebih lanjut. 1. Untuk mengurangi peradangan terutama pada sinus dan setelah operasi. 2. Mengatasi masalah pada usus akibat pembengkakan atau luka seperti pada kolistis ulceratif. 3. Menghilangkan lapisan kulit mati akibat luka bakar. 4. Menghindari penumpukan cairan di paru-paru akibat edema pulmonari. 5. Relaksasi otot. 6. Meningkatkan penyerapan antibiotik. 7. Mencegah kanker pada saluran pencernaan. 8. Memperlancar persalinan. Cara kerja obat bromelin.
Obat ini merupakan enzim proteolitik. Sebagai enzim jenis proteolitik, cara kerja obat ini adalah untuk memecah protein menjadi asam amino. Selain itu, obat juga bekerja sebagai modulator dan regulator manakala tubuh mengalami peradangan atau inflamasi maupun stres. Untuk materi selanjutnya mengenai enzim streptokinase akan disampaikan oleh Rifka. Definisi enzim streptokinase. Streptokinase merupakan protein yang diproduksi oleh berbagai strain Streptococcus beta hemolitik yang memiliki massa molar 47 kDa dan terdiri dari 414 residu asam amino. Streptokinase menunjukkan aktivitas maksimum pada pH sekitar 7,5 dan pH isoelektriknya adalah 4,7. Protein ini merupakan polipeptida rantai tunggal yang bergabung dengan proaktivator plasminogen. Streptokinase pertama kali ditemukan oleh Dr. William Smithilet pada tahun 1933 secara kebetulan belaka. Thilet mengamati bahwa Streptococcus teraglutinasi dalam tabung reaksi yang mengandung plasma manusia, tetapi tidak teraglutinasi dalam tabung dengan serum manusia. Thilet menemukan bahwa hal ini disebabkan oleh fibrinogen di plasma yang merupakan faktor pembekuan darah diabsorpsi oleh permukaan Streptococcus. Awalnya, streptokinase digunakan untuk mengatasi eksudat pleura fibrinosa, hemotoraks, dan meningitis tuberkulosis. Pada tahun 1958, Solseri yang merupakan murid Thilet mulai menggunakan streptokinase pada pasien dengan infrak miokard akut. Pendekatan inovatif infus streptokinase intrakoroner diprakarsai oleh Rentrop dan rekan pada tahun 1979. Selanjutnya, Gruppo Italiano per la sperimentazione della streptokinase nell'infarto miocardico (GISI) pada tahun 1986 memvalidasi dan menetapkan streptokinase untuk penggunaan infak miokard akut. Mekanisme kerja streptokinase sebagai agen fibrinolitik adalah dengan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin. Plasmin sendiri memiliki aktivitas sebagai penghancur fibrin yang merupakan protein penggumpal darah. Streptokinase ialah obat golongan antikoagulan yang berbentuk berupa bubuk yang dilarutkan dan memiliki fungsi untuk melarutkan serta memecahkan gumpalan darah yang telah terbentuk di dalam pembuluh darah seseorang. Obat jenis streptokinase umumnya digunakan pada para pasien yang menderita gejala serangan infak miokardium akut, jantung, embrio paru, emboli paru, dan trombosis vena dalam yang terjadi di area kaki manusia, di mana obat ini dipercaya mampu meningkatkan kelangsungan hidup dan kemampuan para pasien dalam bertahan hidup dan mengobati pembekuan darah yang terjadi di organ paru-paru. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nuril. Cara kerja obat saja dari obat streptokinase ialah dengan cara dilarutkan bubuknya lalu disuntikkan ke bagian atau pembuluh darah dan disuntikan juga ke bagian intrakoroner atau pembuluh. Streptokinase biasanya berisi enzim yang dapat memecahkan gumpalan darah yang ada pada organ tubuh tertentu. Selain disuntikkan, obat ini juga bisa melakukan gumpalan darah yang ada pada selang kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Next. Peringatan dalam menggunakan obat jenis streptokinase. Obat jenis streptokinase termasuk jenis obat yang penggunaannya ialah dengan cara disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau lewat sistem infus masuk ke dalam
tubuh pasien atau bisa juga tahu tim medis rumah sakit. Maka dengan itu suntikan harus diberikan secara benar, teliti dan sama, di mana bila dilakukan sembarangan dan tidak oleh tenaga medis yang sudah ahli maka akan mengakibatkan pendarahan yang serius, sehingga penting untuk para pasien untuk memiliki tim medis yang benar-benar dapat dipercaya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.